namanya co-firing, ada juga case performance di masalah kondensornya. Ya, vakum kondensornya bermasalah yang nanti kita bahas juga di sesi pertemuan berikutnya. Ya, satu-satu soalnya. Oke, ini semuanya kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini saya mau cek deh. Hardi, ada nggak Hardi? Ada Pak, hadir. Anda ketua kelompok ini ya, anak buah kelompoknya dicatat siapa yang belum hadir ya? Ya, Muhammad Helmi, nggak Ada ada. Pak, Salwa, nggak ada Pak, ada. kami ada. Ini 53 orang nih. Stefani, Ada, Pak. ada ya. Atau asisten, siapa kelasnya yang nggak datang di pemecahan masalah kali ini? Hmm? Yurdika ada? Hadir, Pak. Yanis, Hadir, Pak. Naufal, Hadir, Pak. wah hadir semua nih. Tresna, Hadir, Pak. Pina, Hadir, Pak. oke ya. Jadi komponennya sederhana aja ya. Ini karena ini pembangkit ya pembangkit kerjaannya kan bikin steam, ya kan? Jadi ya air aja, ya cuman masak air ya. Mm-mm. Water ya. Nah, cuman air ya. Kemudian fluid package-nya pakai apa? Ya, karena air semua bisa ya, hampir semua ilmuwan bisa ya kita pakai Prof. Peng dan Prof. Robinson. Ini dua orang loh aslinya ya. 1970 dia sudah menciptakan termodinamika. Bayangkan untuk gas yang non ideal ya. Kita semua belum belum lahir ya. Tapi ilmuwan-ilmuwan itu sudah bisa menciptakan ya kondisi apa persamaan termodinamika non ideal ya. Oke, baru kemudian klik simulation. Nah, gitu ya. Jangan lupa kita pakai unit setnya harus menyesuaikan dengan kondisi pembangkit biasanya ya. Nah, apa aja itu menyesuaikan kondisi pembangkit? Ya kita cari ya. Kita tulis hall Tekam. Nah, karena case-nya kita lagi di hall Tekam ya. Halo, kelihatan nggak ini? Rizal? Terlihat, Pak. Terlihat. Kalau Dieka mana Dieka? Nggak masuk. Hadir Pak. Absen. Dieka nggak hadir? Ada Pak. Ini baru di jalan soalnya tadi hujan di Sutawa. Oh. Kemudian Roshidah. Rashida Nggak. hadir, Pak. Maaf, tadi baru pulang kerja. Oh ya. Oh ini campuran ya. Oke ya. Berarti kalau pembangkit kita power ya. Pembangkit kan power ya. Powernya itu apa tuh? Megawatt sudah oke ya. Tuh ya. Halo kelihatan nggak ini? Powernya ya. Mm-mm. Oke, kayaknya minggu depan anu deh mempresentasikan ulang ya. Nanti salah satu kelompok nih terkait dengan case ini ya. Nanti saya tunjuk aja tuh. Iya, makanya harus bisa ini ya. Kemudian apa lagi? Karena kita main batu bara ya, power ada megawatt ya. Karena kita lagi di perusahaan pembangkit kan, Holtecam itu. Kemudian karena bahan bakurnya batu bara ya, jadi kita case-nya heating value ya. Kita ambil higher heating value di sini juga. Higher heating value-nya. H ya, higher heating value. Mana? Heating value. Nah, ini ada nih heating value. Saya lebih suka eh, apa ya? Kakal per kilogram atau emas saja ya. Mass heating value di sini ada nggak? Mass langsung M. Mass heating value. Udah tuh kilokalori per kilogramnya. Sudah oke nih ya. Ini catatannya ya. Power megawatt. eh,
Heating value-nya kilokalori per kilogram. Oke, apalagi? Biasanya batu bara diumpankan dalam satuan massa ya, ton per jam. Mana mass flow ya. Kalian udah familiar kan dengan mass flow ya? Udah apa? Udah diajarin sama Pak Bambang ya. Di ARP ada neraca massa, neraca energi. Nah, di sini mass flow ada nggak IC? Oke, mass flow is kemana ya? Mass flow di atas ya tadi ya. Ton per jam, udah oke ya. Kemudian godok air ya, selain memasukkan batu bara untuk dibakar yang digunakan untuk masak air ya. Airnya itu dalam satuan biasanya dimasukkan ya meter kubik per jam. Coba di sini. Volume flow ya. Mana? Met Aktual volume flow udah meter kubik per jam ya. Nah, standar volume flow juga kadang. Mana nih standar volume flow S ya. Nah, standar volume flow meter kubik per detik. Aduh, jangan per detik ya. Meter kubik per day aja ya. Gitu ya. Oke, nanti ya kalau ada yang ketinggalan kita ubah. Minimal itu ya tadi ya. Mm, Catat ya semuanya ya. Oke, kita akan kalkulasi bahan bakar dulu ya. Ini yang paling penting ya. Bikin spreadsheet. Tahu kan kalian bikin spreadsheet ya? Ya, ya kita bikin apa? Call calculation. Nah, gitu ya. Kita bikin, yes. Apa itu? A1 adalah flow. Flow call. Nah, gitu ya. Berapa flow call-nya Holtecam ini? Dia sekitaran 8 ya. Ada yang bilang 8,2, kadang 8,3 bilangnya 8 pas gitu ya. Kita anggap 8 dulu ya. Untuk mendapatkan 6 megawatt ya. Dia butuh 8 ton per jam TPJ. Begitu ya. Ini datanya nih. Gitu ya. Ini kalau kemudian kalorinya ya. Kalorinya di situ saya intip dulu ya. Kemarin berapa sih kalorinya? Oltekam tuh ya ampun, gue sampai lupa ya. Kemarin ada yang record nggak? 4.000 Sekitar kalau nggak salah, Pak. 4.000 ya. Oke, biar gampang bolehlah. 4.000 satuan kilokalori kilokalori per kilogram. Oke, dibuat gampang aja gitu ya. Oke, kemudian rencananya ya, ini flow kita buat dulu walaupun sekarang masih nol ya. Flow Woodchip, WC ya, Woodchip ya, Woodchip. Nah, nanti kalau WC disingkatnya kloset lagi ya. Woodchip ya. Kalorinya Woodchip itu 3.500 ya, digampangin aja. Kira-kira ada yang bilang 3.300, 3.600, kita rata-rata aja. Heeh. Kilokalori per kilogram. Hebat ya, udah mendekati batu bara loh ya, kilogram. Oke, sekarang eh, perhitungan kalori campurannya. Nah, ini kita bikin call berarti ini kita bikin wood chip gitu ya. Ah, Prosentasenya ini misalkan callnya 100 ya. Berarti wood chipnya harusnya sama dengan ya buka kurung eh, B berapa itu? B4 ya. B4 dikurangi 100. Begitu ya.
Kok B1, B4 ya? Jadi nanti kalau kita ngisi 100% call, berarti wujib 0. Gitu. Kalau call-nya kita isi 50, maka wujubnya otomatis 50. Gitu ya. Kalau call-nya kita isi 20, maka wujibnya otomatis jadi 80. Kok minus ya? Sebentar. Kalau call-nya 20 harusnya 80 aja nih. Kebalik berarti. 100 min B4. Nah, begitu ya. Coba ulangi lagi. Call-nya 100, 0 ya. Call-nya 90, wujibnya 10. Gitu ya. Oke. 100. Sekarang dari kalori campurannya. Nah, dari flow-nya dulu deh. Berarti ini kelihatan nggak sih? Atau saya gede ini? Tapi nggak bisa gede lagi ya. Paling begini memang. Kan, Pak? Kelihatan ya? Tuh, saya buka lagi deh ininya. Nah, jadi dari campuran massa ini kita lagi neraca massa loh. Seperti ISIS ya, manual. Aduh, Mas Arif manual nggak apa-apa lah. Manualnya kan pakai spreadsheet ya. Buka kurung. Sorry. B berapa tuh? Buka kurung aja deh ya. B4 ya. B4 ya. B4 per 100 kan persen ya. Ya. Dikali dengan flow call-nya berapa tuh? Kalau 8 berarti dia ada di B1 ya. Oh, jangan begitu ya. Flow call, flow chip. Hmm, Jangan begitu berarti. Bentar ya. Kita modif dulu. Ini kan bukan flow chip ini. Ini kalori call. Kalau call ya. Kalau ini kok call. Kalau ini kal chip. Nah, ini baru benar. Ini flow eh apa ya? Bahan baku gitu aja ya, 8 ton totalnya. Nah, berarti ini baru ya buka kurung apa? B4 ya, B4 per 100 ya dikali bintang B1 baru ini sebagai flow call. Nah, gitu ya. Nah, sekarang sama ya. Jadi B berapa tuh? B5 ya, buka kurung B5 per 100 ya. Tutup kurung dikali B hijinya. Nah, gitu. Baru ini sebagai flow dari apa? Flow Chip. apa? Flow chip ya. Flow chip. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin call-nya itu 90%, nah nanti enggak ini 7,2, ini 0,8 flow chipnya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin 80, 20% wood chip, nanti 1,6 gitu flow chipnya. Totalnya tetap 8. Begitu ya. Nah, sekarang sama juga dengan apa? Dengan kalorinya. Loh ya, kita bikin juga karena kalau kita mencampur ya antara kalori batu bara dengan kalori kayu, kalorinya nggak bakalan tetap di 4.000 ataupun 3.500. Jadi kalorinya akan campuran. Nah, kita buat ya. Buka kurung B berapa ini? B4 ya. B4 per 100 ya. Ya kan ya. Dikali dengan B2 ya. B2 dong. Kan kalori call ya. B2. Awas jangan diarahin ya. Ini harus ditulis. Masalahnya bukan Excel beneran ya. Nah, jadi kemudian sama dengan sama ya buka kurung berarti dia di B5 ya. B5 per 100 tutup kurung dikali dengan
B3 ya. Kalau B2 kan tadi call. Kalau chip itu adanya di B3 ya. Tuh ya. Nah, jadi kalori campak. Nah, di sini ya. Kalcam. Kalcam itu apa? Kalori campuran ya. Sama dengan C. Berapa itu? 6 ditambah C7. Tuh. Maka kalori campurannya 3.900 ya. Pak, kok turun dari 4.000? Ya ada kalori, ada ini kayu yang masuk yang kalorinya 3.500. Jadi ya nggak penuh 4.000 ya. Pak pengennya 4.000. Ya udah kalau 4.000 mah 100% aja kolnya. Tuh, jadinya kan 4.000 iya. Ya, kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan clear ya. Jadi kita harus bikin utak-utik bahan baku dulu ya. Eh, eh, Iya, ini nggak pernah terpikirkan oleh orang-orang di pabrik. Siapa yang memikirkan begini? Ya kalian ya, teknik kimia gitu loh ya. Oke ya, gitu ya. Mm-mm. Pak, terus gimana? Kita mau berapa persen? Sabar, original dulu ya. Jadi 100% call dulu. Asalnya juga begini. Nah, baru datang perintah ya. Untuk apa? Untuk mencampur dengan wucip ya. Mm. Oke, clear. Semua clear ya? Oke, selesai. Ingat-ingat ada di flow bahan bakarnya ada di mana nih? 8B1 ya. Kemudian kalsiumnya ada di B6. B1 dan B6 angka penting. Oke, kita bikin spreadsheet berikutnya adalah di energi. Oh ya, energi. Mm-mm. Energi. Ya. Oke, kita bikin spreadsheet energi. Masuk ke spreadsheet lagi. Ya. Kita tulis di sini lagi flow call ya. Flow call. Kemudian tulis juga kalcam. Duh ya. Kalcam. Nah, flow call-nya ingat kita ambil import variabel dari mana? Dari call calculation B1. Ya, oke. Dan jadi ngeling ya. Kalcamnya ambil di B6-nya ya. Tadi add import variable call calculation B6. Nah, kemarin sudah diajarin Bulit ya, cara mengkonversi dari tonase batu bara dan kalori menjadi megawatt. Sudah ya? Halo? Energi ya? Energi. Atau MW. Ideal. Nah, saya lebih senang nulis begitu ya. Maka tinggal dikalikan sama dengan B1 ya. B1 dikali dengan D1 dikali dengan dibagi sejuta ya. Bagi dengan dikali dulu 1163 dibagi 1 juta. Berapa ini? MW, 37 MW. Mm-mm. Oke, ada yang tahu ini? Yurdika, ini tahu nggak? 37,2 dari mana? Konversi bukan Pak? Konversi. Udah diajarin kemarin sama Bu Lydia, gimana caranya? Gak sama boleh dia sih Pak. Sama siapa? Sama Bu Ayu kalau gak salah. Oh, eh, di Dika udah diajarin? Masa Bu Lydia belum ngajarin ini? Oke, saya tanya yang IP-nya paling tinggi di sini siapa?
Dika, yang IPA-nya paling tinggi siapa di kelas ini? Helmi, Pak. Helmi. Mana Helmi? Ada Pak. Coba Helmi masuk ke Jom. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana ton per jam dengan apa tadi? Kilokalori per kilogram kemudian menjadi megawatt. Berapa apa tadi? Silakan Muhammad Helmi. Bentar Pak. Oke ya. Bin. Kita lihat bareng-bareng ya. Saya tarik garis. Oke. Ini nggak boleh lupa ya. Kalau kalian lagi ngomongin energi ya. Terkait dengan batu bara gitu ya. Kalau dengan gas nanti beda lagi ya. Kita bicara energi air beda lagi ya. Hmm. Itu pelajaran penyediaan energi kalian sudah ya. Oke, tadi berapa? 8 ton ya. Oh, ini kecil banget nih. Biar kalian. Nah, segini kelihatan nggak tuh? 8. Kelihatan, kurang gede juga. Tuh. Segini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Ton per jam. Oke ya. Oke, kemudian kalorinya adalah berapa tadi? 4.000 ya. Kilokalori per kilogram. Oke, saya nggak suka ton. Ton saya coret. Saya sukanya kilogram ya. Jadi oke. 1.000 kilogram adalah 1 ton. Betul? Betul, Pak. Pak. Betul. Jadi kalian coret tonnya ya. Hmm. Kilogramnya juga bisa kalian coret lagi ya. Tuh. Saya nggak suka kalori. Saya sukanya joule. Berapa sih? 14187 joule ya. Oh, jadi sekarang ya, yang joule, yang kalori juga dicoret ya. Oke, saya nggak suka jam. Ya. Saya sukanya detik. S ya. Atau detik itu aja ya. Berapa? 1 jam berapa detik? 3.600. 600 detik. Ya, jamnya bisa kita coret ya. Tuh, jamnya hilang. Ya, tersisalah satuan apa sekarang? Joule ya. Pakai warna apa nih? Joule per detik tuh. Apa itu joule per detik? Watt kan? Tuh, jadi kalau kita konversi ini, maka nilainya coba semuanya menghitung. Eh, ini berapa nilainya? Atau saya kotakin aja ya. Mana nih?
Oh. Tuh, ini nilainya berapa nih yang dikotakin? Kalau kalian benar ngitungnya, maka nilainya adalah ini berapa? 1163, Pak. 1163. Nah, disitulah angka 1163 muncul, ya. Begitu ya, 1163. Jadi, kalau kalian kalikan 8 gitu ya, dikali 4.000 ya, dikali dengan 1163, ini langsung satuan terakhirnya joule per second ya, atau joule per detik ya. Iya kan? Begitu. Ini adalah watt. Joule per detik adalah watt. Ya. Kalau mau jadi megawatt tinggal ya dibagi sejuta ya. 8 dikali 4.000 dikali 1163 bagi sejuta. Itulah nanti satuannya langsung megawatt. Begitu ya. Paham gak nih semua? Ya. Oke ya. Nah, silakan difoto ya. Jadi kenang-kenangan ya. Ini konversi ya. Pak, kok HISIS-nya nggak ngitung sendiri, Pak? Bodo amat HISIS mau hitung-hitung manual ya. Ya, nggak semua bisa dihitung dengan HISIS ya. Makanya HISIS kita modifikasi ya. Gitu ya. Oke ya. Saya stop ya ini. Silakan kalau mau di capture. Oke, balik lagi ke HISIS. Mana HISIS-nya tadi? Ya. Oke, balik lagi ke HISIS. Makanya muncullah satuan ya. Berapa tuh? B1 kali D1 1,6 per sejuta langsung jadi megawatt ya. Nah, kita ingat punya referensi kata orang Health Ecom dapatnya cuma 6 megawatt ya. Berarti efisiensi ya pembangkit mereka ya. Pembangkit mereka ini sebenarnya kecil sekali sama dengan buka kurung D2 per ya B2 ya tutup kurung kali 100%. Maka efisiensi pembangkitnya adalah 16%. Very low ya dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit yang besar yang dengan menggunakan CFD boilernya yang pakai pasir ya, ada yang dengan mill pulverizer yang batu baranya digerus sampai 200 mesh, itu efisiensinya rata-rata 34 sampai 35 ya. Apalagi yang sudah super kritis bisa 37 38 ya. Super kritis itu kondisi suhu dan tekanannya kritis ya. Tinggi sekali. Tekanan mungkin di atas 200 bar ya, 220 bar atau 22 MPa, suhunya sekitaran 600 gitu ya. Itu efisiensinya bisa 37 38. Kalau subcritical tapi sudah menggunakan teknologi CFD maupun mill pulverizer gitu ya, bisa dapat 34 ya. 33 ini mah separohnya ya jelek banget ya karena tadi ya boilernya wood chip ya, gelontoran kayak tukang sate gitu ya. Gitu satu titik ya. Oke, kemudian ini baru cek ya. Ini saya baru cek loh. Ini lupa ya. Cek efisiensi pembangkit. Oke, isi efisiensi boiler. Saya akan isi dulu ya sembarangan. Misalkan efisiensi boilernya nih bagus ya. Kalau di pembangkit yang canggih, besar, kapasitas besar ya, kayak menggunakan mill pulverizer boiler CFD itu rata-rata di 85 efisiensi boilernya. Pak, efisiensinya 100% boiler nggak mungkin. Karena apa? Karena ada panas yang hilang ke dinding kemudian ke luar gitu ya. Ada panas yang hilang di cup-cup ya. Konveksi, konduksi ya. Nggak mungkin. Belum lagi ada kerak di dalam pancinya, di cup-cup
Ya kalau kita sih di rumah istilahnya masak air dengan panci ya. Kalau boiler kan masaknya pancinya dalam bentuk cup-cup ya. Kalau cup-cup banyak kerak, maka panas akan terhambat oleh kerak itu. Makanya efisiensi nggak mungkin di 100%. Banyak loss ya gitu ya. Ini udah bagus 85 ya. Jadi kalau kita efisiensi boiler 85%, so energi itu sudah berkurang ya. Jadi energi after boiler itu udah ngurang tuh. Pak, 85 dari mana? Ini saya tebak dulu ya. Dari apa namanya boiler-boiler yang bagus mereka bilang dapat di 85 dan saya hitung juga seperti itu gitu ya. Jadi tebakan belum tentu benar, tapi kan HISIS bisa begitu ya. Bisa menduga dulu gitu. Yang penting bisa ngitung dulu. Sama dengan energi after boiler berarti buka kurung B berapa itu? Oh, B4 ya. B4 per ya 100 ya. Tutup kurung dikali B4 per 100 dikali B2 ya. B2. 31. Jadi kalian jangan bermimpi memang hidup itu ideal gitu ya. Emang secara ideal kita harusnya bisa dapatin 37 megawatt. Dari mana? Dari perkalian antara tonase batu bara kalori dengan kalori dikonversi. Jos dapatnya 37. Kalau ideal ya. Iya dong, hidup ini nggak ideal. Terbukti apa? Ujungnya tersisa cuma 6 megawatt kok. Terus ngilang kemana? Dari 37 kok jadi 6 megawatt voltek kami ini. Dengan efisiensi 16. Hilang kemana? Ya, hilang ke Bandung, hilang ke Jogja, ya, hilang ke Bali. Itu mah jalan-jalan, ya, hilang duit namanya. Kalau ini beda, hilang energi judulnya ya. Kemana hilangnya? Ya ini kita lagi petani ya. Di boiler saya prediksi efisiensi 85, maka dia tersisa dari 37 menjadi 31. At least ada loss ya sebesar sama dengan B2 dikurangi B5. Gitu ya. Ada tersisa hilang sekitar 5 megawatt. Begitu ya. Oke. Sekarang sudah ya analisis energinya. Jadi harus kita buat. Baru kita buat boilernya. Kok Bapak close? mau tanya dulu, Pak. Ya, silakan. Tadi yang cek efisiensi pembangkit itu, maaf Pak, tadi mungkin agak meleng dari mana ya, Pak? Ini dari referensi. Jadi efisiensi pembangkit. Saya pakainya yang CFD, yang mill pulverizer. Itu rata-rata di 85. Ya. Yang Realnya saya, Pak, yang 16,12 itu? ya kan tadi realnya di lapangan cuma dapat 6 megawatt. Ya kan? Real data lapangan. Hitungan kita kan efisiensi ideal tadi ya. Itu 37 megawatt kan. Tadi meleng juga pada saat saya hitung konversi 37. Enggak, Pak. Cuman yang ini ya. Nah, jadi cek efisiensi pembangkit ya 6 real dibagi dengan potensi. Jadi 16. Sangat rendah karena kebiasaan boiler-boiler industri itu di angka yang pakai CFD boilernya ya atau mill pulverizer dan mill pulverizer yang kita lihat videonya minggu kemarin itu ada di 3433 ya 3334. Ini rendah sekali. Oke, efisiensi boiler tadi jadi history ya beberapa pabrik. Tapi ini dugaan saya akan rendah banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Saya pakai yang bagus dulu, 85 ya. Oke, kita bangun boilernya. Jos. Aduh, bangun mana boilernya? Kok di HISIS nggak ada boiler? Bisa diakalin ya. Jangan gampang menyerah. Ini nggak ada apa, ini nggak bisa itu nggak bisa. Boiler mah kita bikin pakai separator juga bisa ya. Dikasih nama boiler. Gitu ya. Energinya bakar gitu ya. Ininya steam ya. Steam ininya anggap residunya ya. Atau batu bara bagian bawah tuh apa istilahnya ya? Bottom ash ya, BA. Misalkan gitu ya.
Tuh ya. Boilernya kok kecil banget ya, kita bikin agak gede gitu ya. Flow sheet modify, size-nya digedein. Nah, gitu ya. Biar kelihatannya gemuk. Nah, ini bottom asnya ke bawah aja ya. Atau di hide aja lah. Heeh. Nah, gitu ya. Wah, Kak. Oke. Steamnya kita kasih temperaturnya ya. Mm-mm. Temperaturnya. Ini nggak usah langsung labelnya ya, dilepas aja biar simpel. Nah, oke. Kita bikin jalur airnya ya. Apa? Ya kan yang namanya boiler ada jalur kompor, dapur, pembakaran ya, batu bara yang dibakar, ada jalur yang digodok air ya. Kita kasih nama di sini adalah boiler. Mana nih? Boiler feed water ya. Nah, ini flow-nya, aduh, flow-nya juga saya lupa. Liquid volume flow, boleh pakai yang atas ya. 25, saya tebak dulu nih. Meter kubik per jam. Tekanannya, nah data tekanannya kemarin kayak sempat capture nggak? Coba saya close dulu ya. Saya ambil data-data originalnya dulu ya. Silakan catat ya. Biar saya nggak nyari-nyari lagi. Eh, Catat flow boiler feed waternya itu masuk di pressure 3,3 MPa ya. Kecil banget ya. 3,3 MPa itu. Cuma 30 bar. Wow. Oke, tapi nggak apa-apa. Catat suhunya di 90. Flow-nya 25. Itu data originalnya ya. 25 apa, Pak? 25 meter kubik per jam. 3,3 MPa atau 33 bar gate tapi temperaturnya 90 derajat. Ya, jadi ada pemanasan awal tuh. Yang nggak mungkin ujuk-ujuk dari 90 ya. Ada preheater atau ya semacam pemanasan awal ya, preheater. Ya tadi case-nya belum saya save ya. Tuh. Oke, saya save dulu ya. Jangan lupa kalian semua juga save. Udah. Saya masuk lagi ke sini ya. Tapi sebelum kita input datanya, save dulu. Oke, kita hold tekam, kasih nama hold tekam TKPB. Oke, gitu ya. Hold tekam TKPB. Oke, kita masukin data boiler feed waternya tadi berapa ini? 25. Tekanan dalam MPAG ya. Pressure, saya lupa tadi pressure anu ya, nggak di ini. Nggak di unit nggak kita definisikan, tapi ini udah oke nih MPAG. MPa tuh kalau bar itu dibagi 10 ya. Tadi 3,3. Berarti kalau bar ini 33 gitu ya. Temperatur berapa? 90. Berarti ada preheater di sana ya. Oke, sudah oke belum nih? Komposisi ya. Komposisinya 100% air jadi 1. Oke. Nah, sampai ini hijau oke ya. Boiler feed water masuk ya.
Jebret ya. Oh ini tampilin dulu ya BFE-nya biar rapi gitu ya. Show table ya. Ini dilepas saja show labelnya biar nggak sempit ya. Ini jangan mall ya. Nggak biasa kita pakai. Tadi apa? Standar ideal ya tadi katanya. Standar ideal. Mana? Standar ideal leak wall flow ya tadi ya. Nah ini tadi pakainya itu ya. Tapi kalau cairan mau standar mau apa harusnya ya nggak ngaruh ya. Kalau gas baru kita bicara standar. Oke itu ya kondisinya. Kita masukkan ya BFV-nya. Shoot. Nah, loh kok belum keluar temperaturnya? Nah, belum ya. Jadi kita kirim dulu energinya nih ya. Lihat semuanya bareng-bareng. Saya kirim energi MW boiler ini ekspor ya. Formula ratio kebakar apanya powernya. Kita kirim powernya, energinya, jus. Nah, maka dia akan terhitung ya. Temperaturnya gede banget ya. Nah, oke. Jadi panas ya. Tapi 85, tapi bukan segini ya. Di sana itu panas yang didapatannya cuman maksimum di 480 ya. Jadi apa yang salah yang kita isi? Efisiensi ya. Dugaan efisiensi kita itu salah ya. 85 itu efisiensi untuk boiler bagus ya. Boiler apa tuh tadi? Kemarin CFD ya. Terus boiler apa lagi? Millpool Freezer iya 85. Kalau ini gayanya boilernya udah loyo duluan nih. Coba kasih 60 ya. Karena temperatur steam standarnya di Holtec 480 maksimum 500 gitu ya. Coba 60 tuh 500. 60 aja udah kegedean ya. 50 waduh KO banget nih ya. Kalau 50 jangan ya. 55 tuh. Nah, masih kurang 57. Nah, kira-kira 57 ini ya. Tuh ya. Jadi kita tampilin aja deh efisiensi boilernya ya. B berapa nih? B4 ya. B4 kita tampilkan deh sini ya. Show table ya, add variable B4 ya. Tampil langsung di sini. Efisiensi boiler ketahuan. Kamu ketahuan pantesan cuma dapat 6 megawatt ya. Karena di boiler itu efisiensinya 57. Dari mana Pak Sarip terbukti? Dari temperatur steamnya yang cocok. Ekologi ya. 490 datanya di sana. Maksimum 50. 500 bahkan. Oke, ini ada yang ini dikit ya. Ini 3,3 keluarnya 3,3. Masa sih ada pressure drop ya. Kalian ubah pressure drop-nya di sini misalkan 5 bar ya. Oke, anggap 5 bar. Cus. Jadi kecil. Jangan ya. 3 bar aja dah. Nah, kira-kira begitu ya. 488 masih masuk ya. Antara 480 sampai 490. Nah, ini kecil juga temperatur steam segini karena kalau boiler yang biasanya industri ya, yang Millpool Freezer yang CFD itu di 430 sampai 440. Catat ya. 430 sampai 440. Rata-rata di 530 sampai 540. Rata-rata di 535. Ya, kalau super kritis 540 lebih malah ya. Mendekati 560 ya. Ya ini kok kecil Pak temperaturnya ya ini boiler kecil ya pembangkit kecil standarnya segini ya 480 490. Udah ketahuan ya dari cocokologi data-data histori di lapangan bahwa efisiensi boilernya sudah kita tebak memang rendah ya 57%. At least kalau kita lihat halo ini tabelnya kelihatan semuanya?
Dika, Naufal, kelihatan? Kelihatan. Artinya dari 37, ujungnya 6, udah kita kelihatan. Di boiler aja 37 jadi 21. At least udah berkurang jadi 16 megawatt, hampir separohnya udah ngilang di boiler. Boilernya, boiler stoker tukang sate. Ya, ya wajar ya. Begitu ya. Nah, oke, sebelum kita analisis co-firingnya ya, nah, kita masukin dulu ya. Kita lengkapi dulu. Mana nih? Flow sheet modify, kita lengkapin ya. Apanya? Paletnya kita keluarkan. Ini sebelum ke turbin, ini kita bagi dua ya. Steam. Biasanya ada ekstrak steam ya. Jadi steam dipakai untuk berbagai keperluan. Ekstrak steam ya. Steam. Oke, kemudian ini ke turbin. Nah, jadi bagi dua ya. Tapi yang ke ekstrak steam biasanya nggak banyak ya. Oke gitu ya. Kita asumsikan ekstrak steamnya dari show table. Biasanya satuannya dalam ton ya. Jadi kita ekstrak steamnya ini mass flow. Mass flow. Ya, asumsikan 1 ton ya. Ini udah besar sekali ya. 1 ton per jam untuk kapasitas ini. Nah, oke. Sebagian steam diekstrak, baru sisanya masuk ke turbin. Di sini namanya expander ya. Turbinnya cuma 1 ya. Ya, karena kapasitas kecil, turbinnya juga cuma 1 ya. Kalian harus lihat turbin yang sebenarnya di pembangkit rata-rata double ya. Kita lihat mana nih. Udah muncul belum? Belum, Pak. Belum. Turbin mana ya? Sebentar. Nah, halo? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Bentar, kalau nggak kelihatan, saya cek dulu nih. Saya ini dulu. Sudah kelihatan? Belum? Udah? Kelihatan? Ya, Pak. Blade cross-section such symmetrical units. Power plants use different stages Nah, of ini steam ya. turbines. Oke, turbin itu biasanya kalau untuk kapasitas di atas 50 megawatt ya. Atau di atas 100, yang pastinya di atas 100 pasti bentuknya begini. Ada HP, IP, ada LP. LP-nya kembar kanan kiri ya. Nah, oke, kita All lihat these units bareng-bareng. are attached to a single rotating High shaft. pressure ini kecil ya, kayak apa ya, ring cincin terus datar gitu ya. Kalau IP lumayan ya, bergradasi ya. Kalau LP besar-besar gitu ya. Nah, kalau yang The single shaft itu is biasanya ya ini aja, apa namanya, LP aja sebiji. Kadang HP ya campur sama LP tapi sebelah gitu ya. Mm-mm. Iya.
Ya intinya apa sih? Intinya sih yang penting kan ini kipas ya. Kipas kan didorong sama steam muter. Nah, intinya memuternya itu loh, ya. Nah, terus kalau muter kenapa? Ya kan dia terhubung sama poros. Di ujung sana ada generator yang mengubah energi putaran menjadi energi listrik kan begitu ya. in turn is connected. Interesting. With Nah, greater, itu the ya shaft in turn caranya is nih. Kita lihat connected to a bareng-bareng. generator. Tuh, sebelah sana ada generator. Generator tuh istilah kita waktu kecil dinamo sepeda itu loh ya. Mengubah putaran jadi lampu sepedanya nyala. The reason for such different stages is Isinya apa? Isinya ya stator, lilitan kawat, dan rotor. Rotor isinya magnet kan. Rotornya berputar, diputar oleh poros yang eh, sudunya diputar oleh steam kan. Nah, apa? Jadi putaran tersebut menimbulkan apa? Medan magnet ya. Perubahan medan magnet itu kan menjadi medan listrik. Kira-kira begitu. quite interesting. With greater steam temperature of thermodynamics, since the Nah, turbine blade material will not withstand temperature nah, more kita lihat than that. bareng-bareng. Yang merah ini pipa dari mana? Dari boiler. Tuh. Temperature 550 idealnya ya. Ini yang ultra super kritis oke lah. Yang subkritik ini hanya 540 maksimumnya. Rata-rata 535. Nah, boiler kita ini kecil kalau tekam nih. Hanya nyampe di 480, 490. of the steam decreases as it flows along the rows of the blade. Consequently, a great way to increase power plant efficiency is to add more heat after the first stage. Setelah diekspansi berkurang ya. Consequently, a great way to Sehingga increase power plant pembangkit besar efficiency is to ya, add more heat after the setelah first stage. apa steamnya So keluar after the dari first HP stage, the turbin steam balik is lagi. bypassed to the boiler. Tuh balik lagi ke boiler warna orange ini loh. Oh, dipanasin lagi steamnya sama boiler. Nah ini heat recovery-nya besar sekali ya. Kalau untuk boiler apa namanya pembangkit yang besar. Tapi kita nggak pakai recovery karena kan voltage kan kecil judulnya ya. Nah ini recovery energinya besar nih bisa sampai 20-30% ya. Karena panasnya And dibalikin more heat lagi. is added. Tuh, panas lagi baru balik lagi tuh. This is known Ya. as reheating. Nah ini This will rata-rata pembangkit increase besar the gitu. steam Baru masuk temperature ke IP. again, leading to higher power plant Nah, efficiency and power plant baru operation masuk dari IP ke LP. used Gitu is ya. directly proportional will vary. Constant. Nah, This is important since kira-kira frequency of begitu. the Nah inilah yang sedang kita gambar ya. Nah itulah yang sedang kita gambar ya. Realisasinya ya. Di videonya bagus ya. Di IC-nya jelek ya. Cuman begitu doang. Nggak apa-apa ya. Tapi kita kan sambil berimajinasi gitu ya. Nah ini yang sedang kita gambar tuh tadi barangnya videonya kayak tadi ya. Nah ini kayak kenapa single satu biji ya? Karena kapasitas kecil ya judulnya. Kalau kapasitas besar ya di atas 100 megawatt, HP, IP, LP selalu begitu ya. Turbinnya berjajar gitu ya. Oke ya. Jadi pasang satu turbin ke turbin. Nah, inletnya adalah tuh kondensor. Kondensor nggak saya bangun sekarang ya. Itu jadi permasalahan pertanyaan kedua yang akan kita bahas minggu depan. Oke, ini power hasil. Nah, gitu ya. Ini. Nah, ciri khas dari tekanan kondensor ini yang diciptakan sama kondensornya yang belum kita bangun dan bermasalah di Holtecam ini. Ya, yang kita akan challenge nanti masalahnya di minggu depan adalah mana kok? Sebentar. Ini kok agak ngeheng ya, bentar. Bentar, stop dulu. Yes. Ini kelihatan nggak? Saya ulangi ya. Ini kayaknya ada sesuatu deh. Bentar. ISIS-nya saya operasikan tanpa
Lihat juga nggak bisa. Ini kayaknya nge-hang nih. Close case sudah dulu. Close case. Ntar ya, nge-hang dia butuh recovery katanya. Yang lain ada yang ikut mengerjakan? Nge-hang bener. Sebentar ya, nge-hang ini. Aduh, tuh langsung keluar deh ISIS-nya. Ya, saya nyalain lagi ISIS-nya. Aduh, begitu tuh kalau berat tiba-tiba hang gitu ya. Di layar ada apa? Masih kosong ya? Bentar ya. Kosong Bapak. Saya nyalain ulang dulu ISIS-nya. Tiba-tiba terpental. Nah, tadi ada yang ngikutin saya nggak? Kalau ada yang bisa ngikutin, coba bisa buka ISIS-nya. Saya ada Pak. Silakan. Siapa ini? Izin share screen Pak. Ya, Ini baru sampai sini Pak. ini siapa? Yurdika. Oke, itu Yurdika ekstrak steamnya belum didefinisikan. Klik kanan show table. Yang Yang ini atas. Ya, bukan. Yang masih hijau. Hijau muda. Ya, ekstrak steam yang atas itu. Iya. Show table. Oh, belum di garisnya kayaknya. Coba agak dikeatasin biar gampang kliknya. Panahnya itu. Nah, oke. Double klik. Hapus saja semua. Add variable. Ya, mass flow. gimana Pak? Gak ada suaranya. Itu value-nya kasih satu. Satu ton tadi. Belum. Masih empty tuh. Double aja klik aja di tabelnya. Nggak apa-apa di sini tabelnya. Gak bisa dipencet Pak. Bentar. Hang juga berarti. Kayaknya sih.
Bentar. Nah, itu bisa. Oke, silang. Itu show labelnya dilepas aja lah, biar nggak terlalu panjang. Double klik tabelnya, biar nggak usah mas flow. Klik tabelnya ya, double klik. Tuh, show labelnya dilepas. Kalau ton per jam pasti mass flow kan, nggak perlu kita nulis mass flow juga gitu ya. Ya, Pak. Oke, double klik di kondensor. Klik kanan aja deh, klik kanan, show table. Ya. Klik di panahnya biar muncul. Ya. Hmm. Oke, klik kanan show table. Oh, udah show table. Ya udah kalau show table. Nah, double klik, tampilin suhu dan tekanan aja. Flow-nya nggak perlu. Itu remove, molar flow-nya di remove. Iya. Oh, udah, yang lain biarin. Biarin. Show labelnya aja dilepas. Itu tekanannya oke. Kayaknya punya saya udah on juga. Bentar, coba saya cek. Oke, Yudika, terima kasih. Yang punya saya udah oke, jadi balik lagi. Nanti tinggal ikutin lagi ya. Oke, udah nyampe sini ya. Tuh kondensor. Ini adalah hasil power tadi ya. Hasil power. Nah, oke. Kemudian di sini tekanannya itu vakum terstandar ya. Nah, rata-rata dalam satuan KPA mereka. Tapi ini kan defaultnya kita satuan MPA ya. Ini kita hapus. Nah, rata-rata vakumnya dapat di minus ya. Makanya MPAG kan itu. Minus 92 ya. Arahin satuannya KPAG di sini. KPAG. Nah, karena MPA jadi defaultnya satuannya dia per 1000. Jadi minus 9,2 kali 10 makan min 2 atau 0,0 minus 0,092 MPA. Tapi vakum biasa mereka sebut di sana adalah KPAG. Minus 92 KPAG. Oke ya. Ini saya press vakum ya. Vakum. Saya lebih menyebutnya begitu. Nah, bagaimana vakum ini terjadi dan permasalahan terbesar dari sistem pembangkit ataupun sistem boiler turbin nanti kita bahas minggu depan. Karena hampir setiap pembangkit masalah vakum ini kejadian gitu ya. Tapi begitu kompleks sehingga nggak bisa dibangun sekaligus. Jadi kita bikin vakum standarnya saja dulu minus 92 vakum standar kita ambil tapi intinya dia fluktuatif ya yang akan kita bangun minggu depan lah. Ini turbin. Ya, di sini power hasilnya kita show table ya. Show table. Jangan hit flow, double klik. Di sini kita pakai power. Power. Oke. Dapatnya 5,7. Realnya di sana 6 ya. Jadi mirip banget nih. Tinggal kita tuning aja nih.
tuning ya. Berarti kita anggap aja ini efisiensi turbin defaultnya berapa nih? 75 ya. Isentropic efisiensi kinerja ideal ya dibandingkan dengan kinerja ideal. Kalau ideal kan 100% ya. Ini kita coba naikin di 80. Nah, pas ya 6. Nah, ini kondisi realnya dulu sebelum kita apa-apain. Sudah dapat ya. 6, Pak 6, ya 6,1 nggak apa-apa lah. Anggap 6 megawatt kira-kira begitu. Temperatur kondensornya pas di 40-an gitu ya. Karena gitu nggak boleh 50 terlalu panas ya. Standar itu udah 40-an. Temperatur vakumnya di minus 92 cakep semua ya. Real ini kondisi di lapangan. Nah, baru setelah kita capture kondisi realnya seperti ini ya. Maaf ya dengan efisiensi apa tadi pembangkit cuma 16 gitu ya. Efisiensi boiler 57 gitu ya. Berarti efisiensi sistem turbinnya berapa nih? Nah, kita ini ya. Efisiensi sistem turbinnya. Nanti artinya turbin dan kondensor ini. Misalkan kita tebak di 60 ya. Persen. Maka kalau 57% kan udah real, udah kita cocokkan ya. Yaitu yang menghasilkan temperatur boiler tadi 490-an sehingga ketemu 57 gitu ya. Nah, yang ini juga kita cocokin yang turbin kinerjanya ya. Jadi kalau kinerja efisiensi itu di 60%, jadi megawattnya adalah sama dengan berapa nih? Dari 21 ya. Ini masih bisa ditambah nggak ya kolomnya ke bawah? Kayaknya kurang kolomnya. Edit row. Kolom row-nya ditambah ya. Insert row. Terus ya. Nah, sekarang bertambah panjang tuh ke bawah tuh kan. Bisa bertambah panjang tuh ya. Oke. MW after ya. After tour. B-nya sekarang jadinya sama dengan buka kurung B berapa? B6 per 100 dikali B5. Tuh. Udah KO lagi aja tuh. Dari 21 jadi 12 tuh. Ya. Artinya hilang berapa di sini? Hilangnya jadi B5 dikurangi B7. Tuh ya. Wah, udah habis. Terus generator ya. After generator. Atau efisiensi dulu ya. Efisiensi generator. Generator yang mengubah putaran menjadi energi listrik ya. Itu waktu saya plotting di 80, peserta dari pabriknya pada protes ke saya. Pak, bukan 80, rata-rata kita di 85 real aktualnya. Oke, saya ikutin 85. Jadi after generator neto ya. Netonya sekarang akhirnya sama dengan berapa? Buka kurung B8 ya per 100 gitu ya. Tutup kurung dikali berapa tuh? B7. Tuh. Ini sisa akhirnya 10 ya. Berarti loss di generatornya berapa tuh? Sama dengan B7 dikurangi B9. Nah, tapi 10 nggak cocok ya. Kan kita sisanya 6. Artinya efisiensi turbin 60 tuh kebanyakan. 50 coba. Pokoknya ujungnya harus 6. Masih kebanyakan. 40. Nah, 7 sih kebanyakan. Ya ampun Gusti. 35. 6. Nah, 3 kali ya. 6 pas tuh. 34 ya. Nah, begitu perjalanan energi. Dari 37 kemakan di boiler 57, tersisa 34. Loss 14.
Ya, sistem turbin 34%, tersisa 7, loss 14. Di generator 85, tersisa 6, loss 1. Itulah perjalanan energi. Ya, paham nggak ini? Ya, nah gitu ya. Jadi clear energinya kemana aja. Dari yang katanya ideal 37, ujungnya 6. Ternyata pada mampir ke boiler, ya, pada mampir ke turbin, ke generator, tersisalah 6 megawatt. Begitu ya. Nah, ini realitas pembangkit Holtecam. Ya, seperti itu. Jadi ujungnya benar-benar clear di 6 megawatt. Karena efisiensi berapa? Boilernya di berapa? 57. Jadi 57% dari 37 megawatt sekian. Kemudian di turbinnya jelek ya, 34. Akhirnya tersisa sekian. Kemudian di generator potong 85, tersisa 6 megawatt. Clear. Itulah neraca energi yang harus kalian hitung ketika kalian masuk pabrik ya. Ya beda dengan neraca energi yang kalian pelajari di kelas ya. Lebih rumit kayaknya. Kalau ini mah gampang ya. Energinya kelihatan semua ngilang kemana. Gitu ya. Oke. Sekarang Holtecam. Ini udah belum nih semuanya ya. Nah, sekarang sampai akhir ya, sampai clear nih. Kita udah punya nih master plan of Holtecamnya sudah ada. Sekarang kalau udah ada begini real, kondisinya persis ya, kayak kondisi nyata, baru kita ubah-ubah. Sekarang perintahnya apa tadi? Oh, firing 50%. Jebret, ingat ya. Apa namanya, temperatur, suhu, tekanan nyala. Kalau perlu kalian capture dulu sebelum kalian ubah kondisi ya. Nah, saya bikin perintahnya adalah 50% dulu. Artinya sekarang saya ubah. Ya, apa yang diubah? Call-nya 50. Nah, apa yang terjadi? Temperatur steam turun ya. Karena kalori campuran juga, oh kalori campuran kita ini ya, di sini kita ini ya, kalcamnya kita tunjukin ya. Kalcam di sini di mana nih? Kalcam itu di B6 ya. B6 kita tunjukin biar ini. Show table. B6 ya. B6 saya tunjukkan. Kalcam. Nah, lihat. Kalori campurannya ya. Kalau kalian tadinya kan establish ya, kita running operasi dengan full batubara 4000. Sekarang begitu kita 50-50, kalcamnya turun jadi 3700. Bayangkan, at least temperatur steam yang tadinya berapa? 488 ya, hampir 490-an jadi 400 adem. Ini enggak efisien karena temperatur biasanya 10 derajat ya. Dari temperatur optimum operasi alarm bunyi. Jadi at least ini setidaknya kalau turun pun 470 nih. Ya naik pun nggak boleh. Misalkan di atas 500 alarm juga overheat ya. Ada standarnya misalkan. Karena ini kapasitas kecil gitu ya. Jadi ini nggak standar temperatur steamnya ya. Mau apa? Sekarang Pak ya udah biar steamnya tetap panas, air yang godoknya jangan banyak-banyak, boleh. Kalian bisa, solusinya adalah turunkan flow 20. Misalkan dari 25. Oh, 21. 22. Ingat ya, 490-an ya. 22, 23, 24. Tuh, 24.5. Masih 9 ya, 24. 23 poin kayaknya. 3 ya, coba. Di 23 poin, Pak. 23 Oh, poin 23 poin berapa? 7. ya, 8 atau 7. Kegedean 23.7. Ya, satu lagi coba ya. 23.6. 23.5 kayaknya pas nih. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan ngegas ya. Udah tahu pakai kayu, masih pengen godok air banyak. Logikanya. Jadi harus dikurangi airnya. Berapa? Kira-kira berapa tuh? Dari 23
dari 25 ke 23,5. Prosentasenya berapa ya? 1,5 per berapa? 25 kali 100% kalau main prosentasi. Kira-kira begitu. Ya. Pak, megawattnya turun jadi 5,7. Ya iyalah. Mau pakai untuk pakai kayu kok pengen powernya tetap. Ya ini ya efeknya. Enggak mau, saya pengen tetap 6 megawatt. Oke, ini jangan dirubah. Ya. Tetap di 25 gitu ya. Nah, sekarang kasih modalnya. Sini modalnya di apa nih? Flow bahan bakarnya ya di B1 ya. Oke, B1 saya tambahkan di sini. Nih, flow tot. Jadi 8. Sekarang kalau kita mau nambah co-firing sebagai apa? Perintah 50%, jangan 8 ya. Coba kita naikin dikit-dikit. Ya. 8,1. Masih belum. 8,5. Kita pengen tetap 6 soalnya. Ya. Kompensasi dari hilangnya kalori kita tambahin dengan flow totalnya. Nah, 86 nih kayaknya nih ya. Nah, aduh kegedean euy. 8,55 kali ya. 8,54. Ya, kira-kira begitulah. Jadi, kita harus berkorban ya, menambahkan sekitar setengah ton per jam ya. Dari tadinya cuma 8 ton. Dengan detailnya seperti ini kira-kira. Batu baranya berapa ton? Ya, oh setengahan ya, 50% ya. Dari 8,54 bagi 2, 4,27 ya. 50-50 nih. Jadi begini solusinya. Menambahkan ya. Kalau ingin tetap 6 megawatt, maka kita harus berkorban dengan menambahkan sekitar setengah ton per jam batu bara. Begitu. Rugi nggak? Hitung duit namanya ya. Kita masuk ke spreadsheet berikutnya. Ini sudah semua bisa ya. Jadi solusinya cuma satu ya. Kalau tetap ingin di kapasitas fullnya 6 megawatt dengan kondisi temperatur steam standar tidak berubah gitu ya. Maka untuk menghasilkan 6 megawatt dengan kondisi yang lain ideal bagus kayak vakum minus 92, maka kita harus berkorban ya dengan menambahkan ya berapa? Setengah ton per jam ya bahan bakar ya. Yang tadinya 8 ton totalnya. Kan tadinya kalau 8 ton tuh batu bara ya. Sekarang kalau 50-50 ya seperti itu. Oke, sekarang kita analisis untung rugi. Harus ya di pabrik begitu ya. Kalau ada challenge tuh pasti ditanya, rugi berapa, untung enggak? Gitu ya. Ya. Jadi kita bikin untung rugi. Untung rugi. Untungnya besar ya, ruginya kecil. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi jika full goal, karena kita megawatt 6-nya kan tetap ya. Jadi yang dikunci megawattnya, produknya. Jadi jualannya tetap gitu ya. Yang kita ubah-ubah bahan bakunya gitu ya. Jadi enak. Kita ngitung satu sisi aja. Kalau dua-duanya bergerak kita mumet ya. Jika full call. Kok call sih? Call. Maka dia 8 ton per jam ya. Harganya itu batu bara itu per kilo ya. Nyampe di lokasi itu 1.200
81 ya. 1281 saya hafal ya batu bara sampai jadi Pak katanya batu bara 800 rupiah per kilo itu batu bara dalam bayangan ya. Di dalam koran kalian kalau baca harga batu bara di koran 800 kilo mungkin. Tapi kalau batu bara real di lapangan itu batu bara ditaruh ke lokasi pabrik. Nggak mungkin nggak di lokasi ke pabrik. Jadi harganya tuh harga nyampe pabrik itu tuh nggak mungkin di bawah 1000 realnya ya. 1281 ya. RP ini saya tulis ya RP per kilogram. Nah, ya. RP per gede sih. Oh, caps lock-nya. Kilogram. Oke, jadi berapa sekarang duitnya? Sama dengan B1 ton ya. Berarti kalau kilo kan dikali 1000 dong. Per jam. Dikali apa D1 ya. Nah, ini rupiah per jam ya. RP per jam jadinya kan. Iya kan? Karena ini ton per jam. Kalau mau jadi kilo kan dikali 1000. Dikalikan dengan harganya. Ya. Jadi kilogram per jam ya, dikalikan dengan rupiah per kilogram kan dari rupiah per jam. Jadi sejam sudah 10 juta ya. Oke, sekarang co-firing. Nah, co-firing nih harga call-nya jadi berapa? Nah, kalau 50% ya. Jadi berapa tuh? Co-firing saya import dulu ya. Di sini jadinya berapa totalnya tuh? Call-nya. Saya lihat di call calculation itu di C4 ya. Kita ambil C4 ya. Oke ya, kita ambil C4 ya. Call-nya import variable. Apa tuh? Apa call data ya? Tadi mana? Aduh, call calculation ya. C4 ya. Nah ini call-nya. Kalau apa namanya? Biar ngeling ya. Kalau 40% nanti ini berubah juga. Wuchip ya. Wuchip import juga. Wuchip itu posisinya di C5 ya. Kalau tadi C4 ini C5. Oke. Import variabel call calculation C5. Ini adalah Wuchip. Nah, gitu ya. Sekarang harganya sama ya kalau batu bara sekian ya. Sama dengan apa? B berapa tuh? Halo, B4 ya. B4 dikali 1000 ya, biar jadi rupiah dikali sekarang D1 ya. D1 ya. Ya, D1. Nah, ini ya. RP per jam. Pak, lebih murah nanti dulu. Emang nggak beli kayu. Kayunya beli juga ya. Pak, kenapa 42 jadinya? Bukan 448. Berubah. Ya ingat, untuk dapatin 6 megawatt jadinya berubah. Butuh 8,54. Kan dikunci 6,1-nya. Jadi ini yang kita ubah. Jadi nggak 8 lagi. 8 itu kalau murni ya. Batu bara. Kalau ada perintah untuk co-firing 50% kan jadi begini. Untuk dapatin 6 megawatt tadi ya. Oke, sekarang harga Wuchip ya. Wuchip ya. Ini dia. Misalkan ya 2000 ya. Ini dalam satuan apa? Dalam kurung ya. Di sini RP per kilogram. Wuchipnya murah, misalkan 2000 ya. Kayu ya. Jadi ini sama dengan B5 ya dikali dengan
1000 ya dikali dengan B6 ya. Tuh ya, jadi kok mahalan ini? Oh, jangan. Masa lebih ini dari batu bara? Jangan, jangan. Ini aja. Misalkan 800 ya. Oke. Jadi totalnya berapa nih? Totalnya berapa? Sama dengan kok ngilang? Sebentar. Ini ignore-nya ke pencet ya. B4 plus B5 ya. Oke, sekarang B4 plus B5 masih C4. Aduh. C5. Oke, jadi sekarang modalnya per jam 8,8 ya. Kalau diperintahkan. Kalau ini masih kelihatan nggak saya perbesar nih? Masih, Pak. 8,8. Padahal tadi kalau misalkan kita full batu bara modalnya adalah berapa nih? 10 juta ya. Ini 8 juta udah cukup. Jadi untung. Nah, pakai Wuchip tuh untung ternyata. Strip rugi ya. Berapa? Tinggal sama dengan B2 dikurangi berapa? C6. Nah, untung ya. Untung ya per jam ya. Untung rugi per jam nih. Dibikin per jam aja. Ya, di sini per jam ya keterangannya. Nah, Pak Wucipnya harganya 2000. Ya, KO ya kalau 2000. Ya, minus ya. 3,7 juta per jam ya. Jangan mahal-mahal Wucipnya ini ya. 1000 juga masih boleh lah. Masih untung ya. Masih maksudnya untung tuh dari sebelumnya ya. Nah, maksudnya dari sebelumnya yang full pakai batu bara gitu ya. Gitu ya. Jadi boleh ya. Udah mah keuntungan yang utamanya adalah keuntungan global ya. Kita dianggap apa? Pembangkit energi baru terbarukan, pembangkit ramah lingkungan ya. Nanti dapat utang tuh biasanya ya, kemudahannya pajak, kemudahan utang, investasi, pengembangan dan seterusnya ya. Karena kita secara global menjadi energi pembangkit energi baru terbarukan, ramah lingkungan. Selain itu juga selama harganya wood chipnya itu di bawah 1000 ya kita masih surplus ya. Ini contohnya berapa nih? 500.000 per jam ya. Kalian jangan merendahkan angka 15.000 per jam ya. Kalau setahun ya lihat ya B7 ya dikali sejam sehari 24 kali sebulan 30 ya dikali 12 tahun tuh. Tuh ya 4,3 miliar ya per tahun. Udah kalian lulus nggak usah kerja dah ya. Dapat duit punya duit 4,3 M udah ya. Apa nggak usah kerja ya, usaha aja ya, ternak ayam ya, ternak sapi, ternak lele gitu ya. Ya, apalagi wood chipnya harganya cuma 500 perak misalkan sekilo. Wah, ya, untung besar kita ya. Lihat ya, 22 M per tahun. Waduh, ya, cakep ya. Cakep badai kalau begini ya. Oke, itu analisisnya ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tinggal cash minggu depan. Nah, apa cashnya? Dicatat ya. Semuanya ya, dicatat ya. Nah, saya tutup dulu spreadsheet-nya. Cashnya adalah, kok mati?
Oke. Vakumnya itu sekarang tidak tercapai di minus 92. Ya, ya. Sudah berumur sekitar berapa ya? Anggap aja 10 tahun ya. Vakum sekarang itu di angka minus ya. Vakum itu semakin 100 semakin bagus kan. Misalkan vakum minus 100 kPa itu vakum sempurna ya. Tepatnya minus 101,3 ya kira-kira. Minus 101,3 itu vakum sempurna ya. Nggak ada itu vakum ciptaan Tuhan gitu ya. Mulai kendor minus 92 ini standar nih. Komisioning nih udah bagus nih. Tapi sekarang kondisinya udah minus 82. Tuh. Selama umurnya kira-kira anggap saja Holtecam nih 10 tahun. Pertanyaannya apa yang terjadi Pak pada turbin saya? Karena kalian tahu nggak kalau ini saya bikin minus 82. Ini kan kondisi ideal ya ketika operasinya ideal. Minus 82 kPAG. Mana kPAG? Ini case minggu depannya. Siapa yang jawab duluan? Wah keren banget nih. Lihat minus 82 saya bikin. Naik temperaturnya dari 40-an jadi 60-an. Panas ini turbin ya. Kondensor juga panas. Kemudian megawattnya, halo semuanya lihat. Dari 6,1 sekarang jadi 5,6. Rugi bandar. Ya. Rugi berapa megawatt itu? Halo? Masih pada melek nggak? 5, Pak. Sekitar 5 megawatt. Ya, 0,5 megawatt kan dari 6. 0,5 megawatt. Oke, 0,5 megawatt bayangin. Ya. Duitnya berapa itu? Ini tabel saya kelihatan nggak nih? Saya tulis di sini ya. 0,5 megawatt. Kalau dikaliin KW jadi 1000 KW. Harga listrik sama dengan 1.500 rupiah per KWH ya. Jadi ini rupiah tapi sejam. Sekarang setahun. Setahun itu dari KWH hour itu ke hari 24, ke bulan 30, ke tahun 12 ya. Berapa tuh ruginya? 6,4 miliar setahun ya. Kalau dibiarkan begini, kondisi vakumnya drop begini ya. Ini masalahnya di kondensor, tapi kondensornya belum kita bangun. Minggu depan kita bangun. Kita selesaikan. Kita kasih solusinya agar tidak rugi megawatt 0,5 yang kalau kita hitung itu 0,5 megawatt ya. Kaliin 1000 kan jadinya 0,5 kali 1.000 500 ya. Iya kan? 500 kW. Ingat. Berapa ruginya 500 kW? Kalikan aja harga listrik. 1.500 rupiah per kWh. KW-nya kan coret. Jadi 1000 berapa? 500 dikali 1.500 rupiah per jam. Tahun. Kaliin aja dengan 24, 30, 12. Gitu. Jadilah tadi sekitar 6, ya. Berapa itu? 6,5 ya. 6,5 miliar per tahun gara-gara ini. Nah, itu akan kita selesaikan. Nah, itu yang bisa menjelaskan teknik kimia karena kondensor yang ini setelah turbin kondensor kita lihat ya videonya sama-sama. Nanti minggu depan kita selesaikan. Demand. Thermal efficiency open Kita feed lihat. water heater Nah, is ini penyakitnya di sini nih. the Kita low lihat, kan. pressure sides of the power plant are prone to suck the atmospheric air over time. Steam from the turbine Nah. is mixed. Kalian lihat bersama. Di bawah turbin yang cantik ini ya, terdapat apa nih? 2 biji ya, tergantung jumlahnya. Kalau turbinnya 1 biasanya kondensornya 1. Ya, terdapat kondensor yang sangat cantik juga di bawahnya. Yang itu sebagai apa ya? Kalau di dalam sistem operasi turbin itu kunci untuk mendapatkan vakum, untuk mendapatkan energi. Yang nanti kita gambar minggu depan ini kondensornya. Termasuk jumlah tube-nya, desainnya dan seterusnya. Nah, halo, Fitri,
Kelihatan nggak? Vera? Kelihatan, Pak. Vera. Ada apa tuh di bawah? Nyambung ya? Kondensor, Pak. Nyambung dengan turbinnya. Apa fungsinya? Kenapa dia bisa menarik menciptakan vakum dalam turbin? Sehingga kalau vakumnya kendor tuh tadi drop sampai 0,5 megawatt. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan ya. Jadi beginilah kuliah PMTK. Jadi nggak ada buku, nggak ada. Kalian sudah langsung terjun ke pabrik, melihat data-data, melihat fenomena, kemudian mengkalkulasi, ya mensimulasi, dapat kesimpulan. Harapannya begitu ya. Yurdika, Siap, Pak. paham nggak ini? Paham, Pak. Ya, ini kita baru ke pembangkit ya, belum ke pabrik pupuk nanti. Wah, lebih rumit lagi ya. Siapa ada nggak yang di pabrik pupuk sini? Halo? Atau KP-nya di pabrik pupuk? Ya, Ya, Pak. wah, lebih seru nanti ya menuliskan reaksi ya. Tapi sabar ya, jalan-jalannya satu-satu dulu. Oke gitu ya, jadi minggu depan siap-siap. Kalau ada yang minggu depan tapi desain kondensor agak rumit juga ya. Kayaknya minggu depan masih saya deh. Nanti mungkin minggu lusa baru sama guest lecture. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita close untuk case minggu ini. Rasanya sudah ada yang bisa mengikuti ya. Kalian belajar bersama. Silakan berkelompok. Silakan di-share filenya yang sudah mengerjakan untuk dipelajari bareng-bareng. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih.